Darlene dengan jelas merasakan rasa angkuh dari Jos yang tidak berbicara. Ayah Hendrik dengan senyuman menyambut tamu. Walaupun karena Hendrik, acara tunangan ini tidak bisa diadakan dengan besar-besaran dan hanya bisa asal diselenggarakan di hotel. Tapi dia tetap menyuruh orang mempersiapkannya dengan baik. Orang yang bisa datang kebanyakan besar adalah teman di lingkupnya. Saat ini melihat Darlene, wajah ayah Hendrik langsung berubah. Terus tersenyum pada semua orang, menghampiri Darlene. Ayah Hendrik dengan dingin menariknya ke samping. "Nona Darlene, kenapa kamu ada di sini?" Ayah Hendrik mensipitkan mata dengan dingin bertanya. Darlene mengerutkan dahi. "Kenapa? Aku tidak boleh berada di sini." Ayah Hendrik kesal. Barusan dengan tidak mudah membiarkan Hendrik bersedia menyetujui pertunangan ini. Kalau bertemu dengan wanita ini, bukankah akan menghancurkan segalanya? Dia baru mengatakan kenapa beberapa hari ini tidak ada kabar wanita ini. Hendrik juga terlihat begitu tidak bersemangat, mengira mereka benar-benar sudah putus. Tidak menduga wanita ini begitu lengket, bahkan muncul di sini. Ayah Hendrik dengan dingin berkata, "Nona Darlene, kamu dan Hendrik sudah putus. Sekarang dia sudah memutuskan kembali ke jalan yang benar. Kamu muncul di sini akan membuatnya sulit. Acara ini tidak menerimamu. Tolong, kamu pergi." Darlene menatap ayah Hendrik yang dengan marah berkata, yang dia pikirkan dalam hati adalah, etika ayah Hendrik tidak buruk. Kalau itu adalah orang tua yang kejam, mungkin saat ini akan dimarahi habis-habisan. Darlene menarik napas dan berkata, "Tuan Herman, aku tidak ada maksud untuk menghancurkan mereka. Kenyataannya, aku juga barusan tahu kalau ini adalah acara tunangan Hendrik. Tidak peduli kamu percaya atau tidak, aku hanya menerima undangan dari teman untuk menemaninya menghadiri acara ini. Kalau keberadaanku membuat Tuan Herman begitu terganggu, kalau begitu aku pergi dulu." Darlene pun tidak ingin terlalu banyak berkata lagi, mengenyampingkan masalah Pera yang menyakitinya. Di dalam keadaan yang tidak jelas, dia bahkan lebih rela mendengar perintah orang tua Hendrik. Mencari wanita yang baik untuk menjalani kehidupannya. Walaupun Pera tidak begitu baik, tapi melihat perasaannya pada Hendrik sangat membuat orang kagum. Ayah Hendrik dengan heran melihat Darlene. Terlihat jelas tidak percaya dengan ucapannya. Darlene juga sangat tidak berdaya. "Kalau begitu, aku juga tidak bisa mengantarmu lagi. Nona Darlene juga tahu, acara tunangan ini sangat sibuk. Kalau sampai ada kesalahan dan mengganggu, Nona Darlene tidak akan baik." Ayah Hendrik berkata, maksud dari ucapannya itu sangat jelas. Suasana hati Darlene sangat buruk. Siapapun yang diusir oleh penyelenggara acara pasti akan merasa sedih, kan? Dengan tidak berdaya mendesah, menganggukkan kepala pada ayah Hendrik dan ingin pergi. Tiba-tiba pergelangan tangannya ditahan. "Darlene?" Suara Hendrik yang terkejut dan senang terdengar, membuat ayah Hendrik dengan marah membuka matanya dengan lebar. Darlene dengan tidak nyaman menggerakkan pergelangannya, ingin menarik tangannya keluar. Hendrik dengan mata berbinar melihat Darlene. "Darlene, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu datang karena aku? Itu Hendrik, selamat atas tunanganmu," ucap Darlene tersenyum.
Sudut matanya sudah melihat Pera yang juga memakai gaun putih yang perlahan menghampiri. Terlihat seperti Tuan Putri, gadis kecil yang belum dewasa. Hari ini terlihat elegan dan sangat cantik. Hanya saja, kecantikan itu di hadapan Darlin kekurangan sedikit kecantikan yang sebenarnya. Warna yang sama di tubuhnya termasuk cantik. Di mata Darlin terlihat seperti di bawah riasan itu adalah orang yang kejam. Pera tentu juga menyadari hal ini. Tatapannya pun terlihat cemburu. Maju ke depan dan menggandeng lengan Hendrik. Nona Darlin, terima kasih kamu datang menghadiri acara tunangan kami. Pera tersenyum. Dalam hati malah memikirkan saat itu tidak berhasil membunuhnya. Benar-benar beruntung. Wajah Hendrik berubah. Dengan canggung mendorong tangannya. Lalu memegang bahu Darlin dan berkata, Darlin, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dan Pera hanya pernikahan kontrak. Kesehatan ibuku tidak baik. Ini adalah harapannya. Jadi aku... Hendrik dengan kacau menjelaskan, membuat ayah Hendrik dan Pera tidak menahan dan dengan kesal melihat Darlin. Ayah Hendrik menarik Hendrik. Kamu asal berkata apaan sih? Pera itu adalah calon istrimu. Hendrik, bagaimana kamu menyetujuiku? Sebentar lagi ibumu akan datang. Kata terakhir itu membuat Hendrik tersendak. Ayah Hendrik pun merasa lega. Namun mendengar dia berkata, Ayah, hal yang aku setujui tentu akan aku lakukan. Tapi aku harus mengatakannya dengan jelas pada Darlin. Ini hanyalah sebuah tunangan. Cepat atau lambat, pasti akan dibatalkan. Kamu? Ayah Hendrik hampir pingsan. Mata Pera pun memerah dengan memprotes melihat Hendrik. Kak Hendrik, kamu sangat keterlaluan. Hari ini adalah hari tunangan kita. Apakah kamu sama sekali tidak memikirkan perasaanku? Hendrik terdiam. Terhadap seorang wanita, tindakannya ini memang tidak cocok. Tapi dia juga tidak ingin Darlin salah paham. Darlin merasa bersalah, maju dan berkata, Hendrik, kamu jangan begitu. Hari ini adalah acara tunanganmu dan Pera. Aku dengan tulus mendoakan kalian. Beneran. Darlin, apakah kamu marah denganku? Aku tahu hal ini sangat menyakitimu. Tapi aku... Hendrik mengira Darlin sedang marah. Selama ini dia sama sekali tidak menghubunginya. Ditambah dengan masalah kemarin, dia terus mencurigai ayahnya. Jadi terus merasa bersalah pada Darlin. Ingin membiarkan mereka berdua sama-sama menenangkan diri terlebih dahulu. Namun tidak menduga ibunya tidak bersedia operasi. Operasi tentu ada risikonya dan risikonya juga sangat besar. Ibu Hendrik selalu mengatakan dirinya mungkin akan mati di meja operasi. Jadi harus melihat dia berkeluarga dulu. Demi hal ini mereka pun ribut begitu lama. Dokter juga mengatakan setelah melewati waktu yang tepat ini, tumor jinak mungkin akan berubah menjadi tumor ganas. Hendrik terpaksa dan akhirnya setuju menikah dengan Pera. Tuan Hendrik, hari ini adalah hari tunanganmu. Menarik wanitaku seperti ini, bukankah itu tidak cocok? Walaupun bukan demi nama baik keluarga kalian, kamu juga harus mempertimbangkan dua wanita ini kan? Suara dingin Yos terdengar. Tatapannya pun melihat ke arah Darlin. Darlin sepertinya mengerti maksud dari ucapannya itu. Benar-benar pintar mencari masalah. Dia barusan pergi sebentar. Yos, Hendrik menggigit gigi dan dengan wajah buruk menatap Yos. Yos mendekat, mengelus tangan Darlin merangkulnya.
kenapa mencari angin di sini? Dingin tidak? Putra kita sudah menelpon mengatakan dia merindukanmu, menyuruh kita untuk cepat pulang. Ayah Hendrik mengerutkan dahi dengan heran melihat Yos. Wajah Hendrik juga semakin gelap. Darlin tersenyum lalu menghempaskan tangannya, melihat ke arah Hendrik. Selamat atas pernikahanmu. Derek sudah mencariku. Kami pulang dulu. Ucapan Darlin benar-benar membuatnya tidak bisa berkata. Dalam seketika wajah Hendrik langsung menggelap. Hanya bisa melihat Yos membawanya pergi. Hatinya terasa ada sebuah api yang membara. Yos seperti tidak ada orang di samping dan membawa Darlin pergi. Dan acara belum dimulai dia sudah pergi. Tentu menarik perhatian orang. Seketika yang semakin menarik perhatian orang adalah ekspresi Hendrik. Melihat orang-orang sudah mulai membicarakannya, wajah ayah Hendrik terlihat begitu buruk dan menarik Hendrik meninggalkan ruangan acara. Pera mengepalkan tangan, tatapannya terlihat tidak rela. Akhirnya dengan tidak berdaya mengikuti mereka. Di depan pintu, Darlin menarik napas dalam-dalam. Kenapa? Merasa sedih? Yos dengan nada menyindir. Darlin meliriknya dan tidak berbicara. Yos menghampirinya, menyodorkan tangan memegang dagunya. Mulai dari hari ini, Hendrik adalah orang yang sudah berkeluarga. Yang harus dilakukan wanita adalah mencintai dirinya sendiri. Jangan setiap ada masalah selalu pergi merepotkan pria yang sudah menjadi milik orang lain. Mengerti? Aku memang adalah orang yang tidak mencintai diriku sendiri. Bukankah dari hari pertama kamu sudah mengetahuinya? Kalau tidak, dulu aku juga tidak akan naik ke ranjangmu saat kamu barusan putus dengan Jen. Benar kan? Darlin mengetatkan dagunya dengan marah melototi Yos. Tatapan Yos bergerak. Tatapannya terlihat tajam dan dingin, bagaikan panah dingin yang tidak memerlukan uang dan dipanahkan padanya. Mengerutkan dahi dan berkata, Darlin, apakah kamu harus mengatakan dirimu sendiri seperti ini? Apakah mengikuti ucapanmu juga salah? Kakekmu benar-benar sulit dilayani. Darlin mendengus, berjalan ke arah mobil yang berhenti di depan pintu. Yos pun merasa kesal. Dia juga menyesali ucapannya barusan. Tapi melihat dia yang tidak senang karena Hendrik sebagai seorang pria, tentu saja tidak senang kan? Setelah naik ke mobil, Yos ingin meminta maaf. Tapi melihat dia dengan wajah dingin menutup mata, seperti tidak bersedia untuk berbicara. Akhirnya Yos tetap tidak berkata lagi. Yos, lain kali hal seperti ini jangan membiarkanku datang lagi. Suara dingin Darlin terdengar. Rasa tenang yang barusan Yos bangun dalam seketika lenyap. Dengan wajah gelap melihat Darlin. Jangan-jangan kamu ingin memberitahuku kalau kamu menyukai Hendrik ya? Makanya melihat dia menikah kamu tidak senang. Kamu cemburu. Iya, aku tidak senang. Darlin membuka mata dengan tatapan yang kacau dan terbuka. Hati Yos terasa hancur. Mendengarnya mengeluh dan berkata, Hendrik menikah atau tidak ada hubungannya denganku. Aku bisa tersenyum mendoakannya. Tapi sikapmu yang tidak mengatakan apapun benar-benar membuat orang jengkel. Dan aku bukanlah dewa. Melihat seorang wanita yang pernah menyakitiku menikah dengan pria yang dia cintai, pasti akan tidak senang. Rasa marah Darlin dilampiaskan. Wajahnya terlihat buruk.
Benar, dia marah bukan karena Hendrik menikah, tapi orang yang dia nikahi adalah Vera. Dia juga bukannya tidak ingin menghadiri acara pernikahan. Hanya saja tidak suka dengan niat buruk Yos. Yos menatapnya sejenak, tiba-tiba tertawa. Suaranya semakin besar, akhirnya hampir menjadi tertawa terbahak-bahak. Darlin mengerutkan dahi, terlihat heran dan tidak mengerti. Kenapa kamu tertawa? Senang juga tidak boleh ya? Ucap Yos. Darlin membuka matanya dengan lebar. Melihat Yos dengan romantis menyodorkan tangan, mengelus lehernya, menghembuskan udara ke telinganya dan berkata, Darlin, aku sangat senang kamu tidak menyukai Hendrik. Tidak tahu karena ruangan sekitar sangat kecil atau karena ucapannya yang membuat hatinya merasa geli. Pokoknya, Darlin hanya merasa telinganya sedikit geli dan terus geli sampai ke hatinya. Wajah Darlin dengan cepat memerah, langsung mendorongnya. Tidak tahu apa yang sedang kamu katakan. Yos tersenyum, hanya merasa ekspresi malunya benar-benar membuatnya sangat senang. Sayangnya, Darlin sama sekali tidak merasa senang. Setelah mendorongnya, Darlin membuka jendela mobil dan melihat keluar, berusaha untuk menghilangkan rasa panas di wajahnya. Mereka berdua pulang dengan terlihat canggung, namun sebenarnya sangat manis. Dan anak kecil yang katanya tidak sabar bertemu dengan ibunya itu malah memiringkan kepala. Ayah, ibu, bukankah kalian pergi menghadiri acara jamuan? Kenapa begitu cepat sudah kembali? Derek membuka matanya dengan lebar, terlihat tidak mengerti. Darlin mensipitkan mata, melihat ke belakang. Yos langsung tersenyum, seperti membujuknya. Darlin mendengus, dengan angkuh membalikkan badan dan pergi ke kamar. Meninggalkan mereka, ayah dan anak saling menatap. Ayah, apalagi yang kamu lakukan sampai membuat ibu marah? Derek dengan hati-hati bertanya. Yos menggelengkan kepala, mengelus kepalanya. Anak kecil, ngapain tahu begitu banyak? Waktu sudah malam, kamu sudah seharusnya kembali ke kamar untuk istirahat. Tapi ini baru jam 9 lebih. Aku masih ingin menonton sebentar. Ucap Derek dengan tidak puas. Dia masih belum selesai menonton film kartun. Yos mengerutkan dahi. Tidak boleh. Jam 9 juga sudah sangat malam. Kamu harus pergi tidur. Kenapa ayah tidak pergi tidur? Aku harus pergi. Derek mengangkat leher menjerit seperti itu. Yos menyodorkan tangan, menaruh satu tangan di atas kepalanya. Langsung memutar kepalanya. Karena aku adalah ayahmu. Kamu itu begitu seenaknya. Ini tidak seharusnya. Ucap Derek. Masih belum terbebas dari takdir dibawa ke atas. Setelah membereskan Derek dan melihat dengan matanya sendiri kalau Derek sudah tidur, Yos baru turun. Ibu Yos sepertinya sudah menunggu lama di bawah. Yos mengerutkan dahi, bertanya, Ibu, ada masalah apa? Sudah mendesak. Kapan kamu memutuskan untuk membawa Darlin dan Derek ke kota Beijing? Belakangan ini dia mungkin sudah menyadarinya. Kalau sampai dia mengutus orang kemari, pasti akan gawat. Lebih baik kamu pergi sendiri dan juga bisa meninggalkan kesan yang baik padanya.
Wajah Yos dalam seketika terlihat serius, menganggukkan kepala. Aku mengerti. Terima kasih Ibu. Aku akan mempertimbangkannya baik-baik. Ibu Yos mengiyakan. Oh ya, besok Ibu akan pulang dulu. Sudah beli tiket. Kamu katakan pada Derek saja nanti ya. Ibu tidak naik ke atas lagi. Yos tertegun. Besok mau langsung pulang? Ya, Ibu sudah lama di sini. Tidak boleh undur lagi. Lagi pula saat kamu membawa Darlene pulang, pasti akan ada orang yang membantah. Kalau kamu sudah memutuskan untuk menikah, Ibu juga tidak akan membiarkan kamu dipaksakan. Ibu Yos dengan tidak berdaya mendesah, menatap ke arah Yos dengan sedih. Putranya ini segala sisi sangat baik, tapi terkadang sangat tidak patuh. Sekarang malah memilih seorang istri yang sudah jelas tahu kalau keluarganya tidak akan menyetujuinya. Dia bisa membayangkan betapa kesalnya kakek Yos saat melihat Darlene nanti. Tentu saja, untungnya masih ada Derek. Tidak tahu apakah akan melihat Derek dan menerimanya.